Nah, setelah melihat video sebelumnya, kira-kira apa yang dapat kita lakukan pada kondisi tersebut? Mbak, itu tolong dipindahin dulu, Mas. Bedanya, Mbak. Iya, tolong, Mbak. Taruh situ, taruh situ. Nah, ini kebetulan saya dan teman saya merupakan mahasiswa ekonomi. Jadi, sudah terjadi dengan situasi ini. Bolehkah saya dan teman saya membantu? Ya, boleh. Ini mungkin dipindahin dulu, Mbak, ke tempat yang aman dulu. Ya, ya, tolong, ya. Untuk langkah yang pertama, yaitu biasanya dikenal dengan 3A. Aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Nah, untuk aman penolong ini, pastikan bahwa si penolong itu sudah menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, kemudian masker, dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Nah, untuk aman lingkungan, itu jauhkan korban dari lingkungan yang tidak aman atau cegah timbulnya adanya korban baru. Dan untuk aman korban, yaitu memberikan langkah dan prosedur yang tepat seperti memposisikan korban pada tempat yang aman, kemudian alas yang rata, datar, dan keras dengan posisi korban itu terlentang. Kemudian jauhkan juga dari barang-barang yang bisa menimbulkan trauma baru pada korban. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu cek respon korban dengan prinsip AVPU. Yang A itu alert, kemudian V-nya itu verbal, P-nya itu pain, terus yang U itu unresponsive. Mungkin jangan berkerumun. Mbak, tolong ya, Mbak. Tolong ya, Mbak. Dek, Dek. Dia bisa dengar suara saya? Dek. Dek. Untuk mengecek respon korban, kita juga bisa menggunakan prinsip pain, yaitu memberikan rangsangan nyeri dengan cara mencubit bahu korban atau menggilas pada area supraorbita korban atau menekan dengan kuat pada area ujung jari korban. Jadi di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menekan pada ujung jari. Seperti itu. Nah, kalau misalnya korban tidak ada respon, maka kita akan lanjut ke langkah yang selanjutnya. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu teman-teman bisa memanggil bantuan. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama penolong, kemudian menyebutkan tempatnya, kemudian umur dari korbannya, inisial korban, dan meminta untuk membawakan AED. Ya, halo dengan RSCD, perkenalkan saya Tamara Gita. Di sini saya ingin melaporkan bahwa ada kecelakaan sepeda dengan korban satu orang, yaitu anak perempuan berusia 12 tahun. Tidak sadarkan diri. Kemudian untuk tempatnya ada di Jalan Julang Belimbing, Universitas Diponegoro. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu memeriksa denyut nadi dan nafas secara bersamaan kurang dari 10 detik. Nah, untuk pasien anak yang berusia lebih dari 1 tahun, penolong bisa memeriksa denyut nadi karotis bersamaan dengan pemeriksaan status pernafasan dari korbannya menggunakan teknik look, listen, and feel. Nah, dimana jadi kita itu sebagai penolong kita bisa melihat adanya pergerakan dinding dada dari korban tersebut, kemudian mendengar suara napas korban, apakah suara napasnya lancar atau tersengal-sengal. Terakhir yaitu feel, dimana kita merasakan hembusan nafas korban yang keluar melalui hidung maupun dari mulut korban. Nah, jika tidak teraba nadi dan nafas pada korban tersebut, kemudian buka jalan nafas secara manual. Nah, karena pada kondisi tadi korbannya itu ditemukan adanya cedera pada leher, sehingga perlu diberikan teknik membuka jalan nafas dengan jaw thrust. Di mana caranya itu memegang bagian sudut dari rahang bawah korban pada masing-masing sisi dengan kedua tangan penolong. Nah, kemudian mengangkat mandibula ke atas hingga mulut korban dapat membuka. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk teknik yang selanjutnya, karena tadi korbannya itu tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka kita langsung berikan RJP atau resusitasi jantung paru dengan melakukan kompresi dada disertai dengan bantuan nafas. Nah, untuk korban anak, penolongnya itu ketika melakukan kompresi dada menggunakan satu tangan, jadi seperti ini. Nah, seperti itu, menggunakan satu tangan. Nah, karena secara anatomis, postur dari tubuh anak itu lebih kecil daripada orang dewasa. Nah, posisi penolongnya itu gimana sih? Nah, posisi penolongnya itu harus tegak dengan tangan lurus pada tubuh korban dan berlutut sedekat mungkin dengan dada korban. Nah, kemudian
letakkan bagian pangkal dari salah satu tangan pada daerah bawah dari sternum. Jadi sternum ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, harus diingat-ingat ya teman-teman, untuk satu penolong itu kompresi dada dilakukan sebanyak 30 kali, disertai dengan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan untuk dua penolong, teman-teman bisa melakukan kompresi dada sebanyak 15 kali, disertai dengan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Nah, selain itu, apabila karena kita sedang mengalami di masa pandemi, karena kan kita tidak tahu ya korbannya itu terinfeksi COVID atau enggak. Untuk cari amannya itu kita bisa melakukan kompresi tanpa adanya bantuan nafas. Nah, kompresinya itu berapa sih dilakukannya? Nah, untuk kompresinya itu bisa dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Untuk kedalamannya itu gimana? Untuk kedalamannya itu sekitar 2 inci atau 4 sampai 5 cm. Itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat cara untuk melakukan RJP yang baik dan benar setelah video ini. Nah, untuk pemberian RJP-nya itu sendiri, kita memberikan sebanyak 5 siklus. Karena tadi kita ada 2 penolong, jadi kita 15 kali per menit dan 2 kali bantuan nafas. Jadi ada 5 kali putaran, seperti itu teman-teman. Nah, apabila nadi sudah teraba, tapi pasiennya itu masih tetap tidak bernafas, maka berikan ventilasi sebanyak 10-12 kali per menit. Atau 1 kali ventilasi setiap 5-6 detik. Kemudian teman-teman bisa nih mengevaluasi kembali setiap 2 menit sudah teraba atau belum nadi sama nafasnya, seperti itu. Nah, apabila nadi sudah teraba dan nafasnya sudah adekuat, maka letakkan pasien pada posisi recovery untuk mencegah obstruksi saluran nafas. Nah, untuk posisi recovery-nya teman-teman bisa melihat video setelah ini. Cek nadi dan napas. Untuk nadi dan napas sudah ada, mari kita lakukan recovery position. Karena proses RJP-nya sudah selesai, kita beralih nih ke pembicaraan selanjutnya, yaitu kapan sih kira-kira proses RJP itu bisa dihentikan. Nah, terdapat beberapa indikasi nih teman-teman. Jadi, RJP itu bisa dihentikan apabila yang pertama, korban sudah menunjukkan adanya tanda kematian, diantaranya pupil mata pada korbannya itu dilatasi maksimal saat dirangsang dengan cahaya. Kemudian yang kedua, apabila penolong sudah merasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, tidak ada penolong lainnya dan datangnya petugas kesehatan yang lebih kompeten. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemberian RJP di area rumah sakit. Nah, pemberian RJP pada anak ada setting pre-hospital dan in-hospital itu tidaklah jauh teman-teman. Nah, jadi pada setting pre-hospital itu dapat dilakukan dengan prosedur seperti yang pertama, pastikan 3A. Seperti yang tadi teman-teman sudah tahu, 3A, aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Nah, kemudian mengecek respon dari korbannya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus memanggil bala bantuan. Jangan lupa ya teman-teman. Setelah itu kita memeriksa denyut dan nadi secara bersamaan. Nah, untuk durasinya itu kurang lebih 10 detik, jadi tidak boleh memeriksa lebih dari 10 detik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan resusitasi jantung paru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk setting in hospital, RJP-nya itu dapat diberikan kepada korban dengan prosedur yang pertama, cek respon korban. Kemudian kita harus cek nadi dan pernafasan korban secara bersamaan. Seperti teman-teman yang udah tahu, menggunakan cara look, listen, and feel. Nah, apabila korban mengalami henti jantung dan nadinya tidak teraba, maka kita bisa langsung mengaktifkan kode blue di area rumah sakit. Nah, kemudian nanti tim dari kode blue yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan akan langsung mendatangi korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung untuk menolong serta memberikan resusitasi jantung paru sesuai dengan indikasi yang ada dengan peralatan pendukung yang lebih komprehensif. Halo, selamat pagi adik-adik. Kenalkan saya perawat Suci. Nah, di sini saya perawat yang menjaga pada nasib pagi ini.
Di sini saya tujuannya adalah untuk mengecek keadaan kita adik. Bagaimana perasaan adik ini? Ya, tunggu sebentar ya, dia saya lihat dulu tekanan darahnya. Oh, tekanan darah adik sudah stabil. Biar saya cari bantuan dulu ya, Dek. Dada saya terasa nyeri, Iya, Dek. susah, dan sangat susah bernafas. Nurse, Iya, Dek, dengar dulu ya. Halo, ini perawat Suci. Di kamar 101 ada pasien bernama Dek Laila. Kondisinya saat ini terlihat tidak baik-baik saja. Bisa datang kemari secepatnya? Iya, baik. Bagaimana Mas? Apa yang telah terjadi? Ini ada Laila. Pasien datang tadi malam dengan diagnosa gagal jantung. Tadi pagi keadaannya masih baik-baik saja, tapi saat saya cek barusan, tekanan darahnya menurun. Sistoliknya berada di angka di bawah 70. Tadi juga pasien mengeluh nyeri dada dan juga sesak napas. Baik, ini saya akan menghubungi bagian Epinas. Ya, saya juga akan menghubungi mereka. Nah, kira teman-teman tahu nggak sih tadi perawat 2 itu nyampein apa? Nah, di sini aku mau kasih tahu nih buat teman-teman. Jadi, mereka berdua itu menyampaikan kondisi pasien dengan menggunakan format S-bar. Nah, S-bar itu apa sih? S itu situasi, latar belakang atau background, kemudian A itu penilaian, kemudian yang R itu permintaan untuk mengkomunikasikan kekhawatiran mereka tentang kemunduran klinis. Nah, perawat samping tempat tidur itu memanggil tim utama atau primary team, sementara perawat charge menghubungi perawat rapid. Nah, perawat charge ini juga meminta bantuan dan monitor kondisi dari pasiennya. Halo, saya perawat Destia. Saya membutuhkan bantuan rapid nurse di kamar 101. Bisakah saya membutuhkan bantuan di sini? Tolong bawakan monitor segera. Halo, saya perawat Suci dari kamar 101. Ada pasien bernama Adik Laila. Bisakah seorang dari primary team datang untuk memeriksa kondisinya lebih lanjut? Iya, tadi kami juga sudah menelpon tim rapid response. Baik, terima kasih. Ini ada Laila. Pasien datang tadi malam dengan diagnosa gagal jantung. Tadi pagi diperiksa masih keadaannya baik-baik saja. Namun saat analisa saya cek kembali, tekanan darahnya menurun. Sistoliknya berada di bawah 70. Tadi juga pasien mengeluh nyeri dadanya dan juga sesak napas. Saat saya mengecek tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 90/70, lalu nadinya 20 kali per menit, RM-nya 30 kali per menit, dan juga suhunya tadi 37 Celcius. Iya. Bisa tolong ambil nafas. Halo, Dek. Sepertinya tidak ada respon. Dek. Denyutnya cukup tipis. Dek, ayo lakukan CPR. Kode blue, siapa ya? Kode blue, kamar 101. Lakukan kompresi dan ventilasi, siapkan monitor dan energi jaga. Monitor saya berjumlah siap. Siapkan energi ratio Nanti beratur siap. 15. Aku ya, juga ya, everybody ya. Lanjutkan kompresi sebanyak 15 kali 2. Siapkan ventilator. Stop kompresi, ganti kompresor. Cek irama, cek 300. Nanti tidak terabah. Siapkan ventilator. Berjumlah siap. Siapkan energi 200 joule. Energi beratur siap. Stop kompresi. Aku ya, you ya, everybody ya. Lanjutkan kompresi sebanyak 15 kali 2. Pasang ID. Infus terpasang. Stop kompresi, cek irama, cek nadi kalkus. Nadi tidak terangkat. Oke, ganti kompresor. Stop kompresi, cek irama, cek nadi.
Nah, untuk pemberian RJP kepada korban pre-hospital dan in-hospital sudah selesai, teman-teman. Jadi gimana nih, teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman sudah paham dan mengerti caranya kita untuk memberikan resusitasi jantung paru kepada korban anak? Jadi nggak usah panik, teman-teman. Ketika teman-teman udah berada di tempat, kemudian teman-teman sudah tahu caranya seperti apa, jangan pernah ragu-ragu untuk mencobanya ya, teman-teman. Tapi ingat ya, teman-teman, nggak boleh nyobain resusitasi jantung paru kepada manusia yang masih memiliki kesadaran gitu. Jadi kayak manusianya masih sadar, nah teman-teman tidak diperbolehkan karena kan sakit ya kita tekan gitu, karena kan di situ kita membantu jantung untuk mengalirkan darah seperti itu. Harap teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan dapat menerapkannya di kemudian hari. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari penyampaian saya. Tadi sebagai narator, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah menonton.